wabarakatuh. Bertemu kembali di Mekanika Tanah 2. Kali ini kita akan membahas tentang diagram dan distribusi tekanan tanah aktif dan pasif pada tanah kohesif. Tanah kohesif ini adalah tanah berbutir halus ya. Dengan kata lain tanah yang mengandung lempung. Nah, untuk membahas tekanan tanah aktif dan pasif untuk tanah kohesif, kita lihat gambar berikut ini. Jadi ada sebuah dinding penahan tanah. Ini punya berat sendiri dari tanahnya. Tanahnya terdiri dari tanah kohesif tadi. Maka di tekanan tanah aktif pada tanah kohesif, ini akan terjadi adanya retakan ya. Jadi secara teoritis itu akan terjadi retakan pada permukaan tanah sedalam tertentu. Nah, jadi dalam hal ini adalah sedalam HC. Nah, jadi sedalam HC yang nilainya adalah 2C per gamma akar Ka. C itu adalah kohesi, gamma berat volume dari tanah, dan Ka ini adalah koefisien dari tekanan tanah aktif. Nah, baik. Kemudian, akibat adanya retakan tadi, maka tekanan tanah aktif itu akan berkurang ya, karena pengaruh adanya tekanan negatif di sini. Jadi tekanan negatif yang bekerja itu sebesar min 2C akar Ka di permukaan tanah. Sedangkan tekanan tanah aktif yang terjadi efektifnya sekarang menjadi seperti ini. Jadi diagram segitiganya tidak lagi diagram segitiga penuh seperti kita bahas pada yang lalu ya. Jadi untuk tanah kohesif, ya, diagramnya mengecil. Nah, kalau untuk tanah granular berbutir kasar itu diagram segitiganya masih full ya. Nah, sekarang karena ada tekanan negatif tadi, maka tegangan horizontal yang terjadi di bagian bawah dinding penahan itu menjadi H kali gamma kali Ka dikurang 2C akar Ka. Nah, ini untuk tekanan tanah aktif. Nah, jadi seperti yang kita uraikan tadi, tekanan tanah aktif negatif yang bekerja di atas permukaan tanah adalah sebesar min 2C akar Ka. Atau dari min 2C tangen 45 kurang theta per 2 ini merupakan nilai akar dari koefisien tekanan tanah aktif ya. Ya, sedangkan koefisien tekanan tanah aktifnya dia tangen kuadrat 45 kurang theta per 2. Berarti kalau kuadratnya tidak ada tentu akan menjadi akar kalau dikonversi. Baik, nah selanjutnya kita akan menghitung besarnya tekanan tanah aktif. Berarti sekarang besar tekanan aktif adalah setengah alas dikali tinggi. Ini luas diagram segitiga. Ini setengah alas kali tinggi atau sama dengan setengah dikali ini dikali tingginya kemari. Nah, tinggi ini tentu adalah tinggi total, ya, tinggi total dikurang dengan tinggi ini kemari. Jadi sama dengan H dikurang dengan HC. Ya, kan dirumus seperti ini. Di PA sama dengan setengah alas. Nah, alasnya adalah ini, sama dengan ini. Dikali dengan tingginya. H dikurang HC itu adalah tinggi ini kemari. Oke, bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan besarnya tekanan tanah pasif. Nah, kalau tadi tekanan tanah aktif, ada pengurangan akibat pengaruh kohesi, ada ikatan antar butir tanah. Nah, jadi terjadinya sliding atau kelongsoran pada tanah itu akan berkurang dia ya, akibat adanya kohesi tadi. Sedangkan di tekanan tanah pasif, tentu dengan adanya kohesi dalam tanah, kekuatan tekannya itu bertambah ya. Nah, makanya di sini diagramnya menjadi diagram seperti ini. Jadi gabungan antara diagram segitiga dan segi empat. Nah, ini akibat tekanan negatif tadi yang merupakan nilai plus di tekanan tanah pasif sebesar 2C akar Kp. Ya, kalau tadi 2C akar Ka ini karena tekanan tanah pasif, Kp-nya adalah koefisien tekanan tanah pasif. Nah, sehingga besarnya tekanan tanah aktif tentu ya sebesar luas diagram ini terdiri dari diagram segitiga dan segi empat. Nah, kita hitung PP sama dengan setengah alas kali tinggi. Jadi alas kali tinggi adalah diagram segi empat ini. Tambah setengah kali alas kali tinggi. Itu adalah luas diagram segitiga. Jadi tekanan tanah aktif ya, seperti itu. Alas kali tinggi, 2C akar Kp kali tingginya H. Ini dia. Ditambah setengah alas kali tinggi. Ini kemari setengah kali gamma kali H kali Kp. Jadi ya kan, kali tingginya adalah H. Jadi kalau kita turunkan rumusnya, karena H kali H menjadi H kuadrat di sini.
Baik, saya rasa itu secara teoritis mungkin cukup mudah dipahami untuk konsep tekanan tanah aktif dan pasif pada tanah kohesif atau tanah berbutir halus. Nah, berikut ini akan kita lihat contoh soal tekanan tanah aktif pada tanah kohesif ya. Ada sebuah dinding penahan tanah seperti ini setinggi 3 meter, mempunyai data kohesinya 1,5 ton per meter kuadrat, sudut geser dalamnya 15 derajat, berat volumenya adalah 1,6. Nah, seperti yang kita uraikan tadi, diagram tekanannya itu akan berubah ya, menjadi seperti ini, berkurang. Sekarang yang perlu kita hitung adalah berapa besarnya pengurangan tinggi ini. Nah, jadi hasilnya tadi berapa. Kemudian nanti kita hitung berapa besarnya tekanan tanah aktifnya dan letak resultan gaya. Jadi resultan gaya karena yang kita perhitungkan hanya diagram yang diarsir ini, tentu diambil nilainya adalah sepertiga nanti dari tinggi ini. Oke, baik. Nah, sekarang penyelesaiannya, kita hitung dulu koefisien tekanan tanahnya. Ka sama dengan tangan kuadrat 45 kurang θ per 2. Kita masukkan nilainya, ya 15 derajat, dapatnya sekian. Nah, nilai Ka ini bisa juga dipakai rumus yang lalu. Ka sama dengan 1 kurang sin θ per 1 tambah sin θ. Sama aja ya. Nah, sekarang kita pakai rumus ini. Nah, berarti akar dari Ka, akar dari 0,59 adalah 0,77. Nah, sekarang tekanan tanah aktif akibat pengaruh kohesi tadi akan terjadi tekanan negatif di sini. Besarnya adalah min 2C akar Ka. Kita masukkan tadi akar Ka-nya sekian, maka hasilnya adalah min 2,30 yang bekerja di sini. Nah, selanjutnya kita hitung kedalaman ini. Nah, kedalamannya adalah tadi HC sama dengan 2C per gamma akar Ka. Akar Ka-nya tadi 0,77, ya gamanya 1,6 sesuai dengan soal. Maka kita peroleh kedalaman HC ini adalah 2,13 meter. Nah, oke. Baik, selanjutnya kita hitung tekanan tanah aktif pada dasar dinding di sini. Nah, jadi sigma A sama dengan gamma B kali H kali A kurang 2C akar Ka sama seperti soal di atas. Jadi gamma B ini sama dengan gamma ya. Gamma B itu ya gamma basah, berat volume basah. Oke, baik. Kita peroleh nilai sigma A-nya di dasar ini. Nah, ini dia. 0,524. Nah, sekarang tinggal kita hitung berapa besarnya tekanan tanah aktif berdasarkan luas diagram segitiga ini. Nah, jadi tekanan tanah aktif adalah setengah alas dikali tinggi. Alasnya adalah ini, 0,524. Tingginya adalah tinggi efektif sekarang, mari. Nah, kalau tadi adalah H dikurang HC. Jadi 3 dikurang 2,13. Ini dia. Jadi diperoleh sebesar 0,23 ton per meter. Kemudian letak titik tangkap gayanya adalah sepertiga dari ini diagram segitiga nih, tingginya dari dasar nih. Di sepertiga kali 3 kurang 2,13 ya, sama dengan tadi. Diperoleh 0,29 meter. Nah, jadi tekanan tanah aktifnya sekarang adalah 0,23 ton per meter dengan resultan gayanya berada pada 0,29 meter dari bawah permukaan. Dari dasar dinding tekanan tanah itu. Baik, hanya sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.